वो भी उम्रा करने आए, खाली तुम नहीं आए हो। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Thoriq Hawari, channel yang membahas tentang pengalaman spiritual saya selama saya berada di kota Mekah dan juga kota Madinah. Nah, pada kali ini saya tidak umroh, tapi saya akan pergi ke Masjidil Haram. Tepatnya kita akan pergi ke Ka'bah, dan juga saya akan memberikan tips-tips bagaimana ketika kita berada di dalam Ka'bah. Pantengin terus video kami, dan juga jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Nah, sekarang saya posisinya lagi di Sisa bin Daud ya. Nah, ini mau berangkat menuju ke Baitullah menggunakan bis gratis. Kita akan pergi di sini, lurus saja. Aduh, busnya sudah berangkat guys. Sudah telat, tapi nggak apa-apa. Masih ada bus yang lain. Ini bus. Ini bukan bus ke Haram ini. Haram? Haram ayo. Inilah penampakan busnya, bus gratisnya. Kita pilih posisi yang benar-benar dekat dengan pintu. Jadi ini kita langsung bisa keluar guys ya. Kita tadi dari sana guys. Nah, dari sana ya. Dari sana. Biasanya busnya memang berhenti depan, tepat di depan ini. Nah, kita tanya aja nanti ke Haram atau enggak. Biasanya ke Haram sih. Nah, langsung naik. Nah, biasanya guys, di bulan suci Ramadan itu hotel-hotel yang berada di dekat kota Mekah itu biasanya penuh. Nah, kemana larinya? Larinya ke Aziziyah. Nah, di Aziziyah ini cukup jauh dari Masjidil Haram. Dia sekitaran 10 menit menggunakan transportasi umum. Jadi bagi para jemaah yang ingin umroh di bulan suci Ramadan, tapi kedapatan hotelnya di Aziziyah di daerah yang jauh daripada Masjidil Haram seperti Shisha, maka tempat naik busnya di sini. Bus gratis. Kalau naik taksi boleh juga, tapi bayar mahal. Ini busnya gratis. Dan tripnya dari Sisa ke Masjidil Haram, dan kita akan diturunkan di WC 9. Nanti saya akan tunjukkan WC 9-nya di mana, oke? Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat pemberhentian bus. Nah, tepatnya di WC 9. Ini kita jangan panik. Itu bus kita lurus saja ke sana. Nah, itu Masjidil Haram. Di depan kita adalah Masjidil Haram. Ini ramai guys ya. Nah, kita keluarnya tadi di sini. Ini tempat keluar, dan juga di sana pintu masuknya guys ya. Di sana pintu masuknya, dan ini Masjidil Haram. Kita lurus saja. Ini tips bagi para jemaah umroh. Hotelnya itu berada di Sisa, di Aziziyah. Nah, seperti ini. Nanti kita akan turunnya di sini. Di sana adalah tempat sa'inya. Ke tempat sa'inya. Intinya jangan panik. Lurus saja. Kita lurus saja, jangan belok-belok. Kita akan pergi ke dalam Ka'bah kalau dapat. Ini insya Allah dapat lah, karena kita memakai pakaian ihram. Insya Allah dapat. Lurus saja. Ini ada belokan. Jangan belok ke kanan, tapi lurus saja. Dari pintu keluar itu lurus terus. Lurus terus. Jangan pergi ke atas sini, tapi ambil jalan yang di bawah sebelah sini, oke? Kita lurus saja. Lurus terus. Dan orang-orang sudah pada buat sah di sini ya.
Ini bagi orang yang tidak berpakaian ihram. Tapi kalau kita ihram itu bebas, bisa masuk kapan saja ke dalam haram. Itu bagi yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan, nanti kalau biasanya azan itu disuruh keluar oleh askar. Nah, ini sebelum waktu sholat biasanya ini dibuka ya, tapi ini sudah ditutup. Dan di sini para jemaah mengatur safnya. Kita pergi lurus saja, jangan belok-belok. Nah, lurus. Itu patokannya Zam Tower. Lurus saja ke sana. Patokannya ke Zam Tower ya. Nah, kenapa nggak di sini saja? Di sini nggak bisa karena di sini sa'i, guys. Kita lurus saja, jangan belok-belok, lurus saja karena yang kita patokan adalah Zam Towernya, guys ya. Lurus dan ikutin terus arah Zam Tower. Ini jalannya agak berbelok, tapi kita harus ikutin terus, oke? Sudah azan, guys ya, sudah qomat. Nah, biasanya di sini ditutup, tapi ini udah dibuka karena mungkin udah jadi. Kita lewat di sini. Nah, lewat jalan sini. Itu tutup kita, tapi lurus saja. Ini alhamdulillah guys, sudah selesai sholat maghribnya dan tepatnya kita posisi di sini. Nah, itu ditutup karena ini sholat ya. Jadi ketika kalian mau umroh itu biasanya banyak jalan-jalan yang ditutup dan sangat membingungkan. Oke, ini ditutup. Di sana semuanya pintu keluar, guys. Pintu keluar dari Masjidil Haram. Nah, kita akan pergi ke sini. Dan ini tadi lurusan dari sana. Ini arahnya ke sana itu. Nah, itu Masjidil. Itu patokan kita tadi kan. Nah, ini adalah Zam Towernya. Oke. Dan ini Masjidil Haram. Nah, ada beberapa pintu yang memang dikhususkan untuk masuk ke dalam Ka'bahnya. Yang pertama pintu King Abdul Aziz. Pintu King Abdul Aziz patokannya dari WC3 itu Zam Tower. Kita nanti lurus saja ke sana dan lihat menara di sana, itu ada menaranya. Nah, itu adalah pintu King Abdul Aziz. Nah, pintu yang kedua ada pintu 78 kalau tak salah. Di situ juga langsung tembus ke dalam Ka'bah. Nanti kita akan pergi ke sana dan saya akan menunjukkannya sehingga kita tidak tersesat lagi dan tahu arah untuk masuk ke dalam Ka'bah. Dan ini dia, orang pada sholat ya. Ini sholat mayat, sholat jenazah, guys. Nah, untuk pintu-pintu pokoknya patokannya kalau ada menara dua seperti ini itu tembus ke dalam Ka'bah. Nah, dan kalau mau pergi ke dalam Ka'bah itu wajib pakaian ihram. Kalau tidak memakai pakaian ihram tidak dibolehkan ya, kita diusir. Nah, ini Zam Tower dan ini dia pintunya dan itu jalan masuknya. Oke, guys. Ini salah satu pintu dan pintu yang paling terdekat dan paling enak kita ingat. Nah, biasanya yang masuk menggunakan pintu King Abdul Aziz ini yaitu orang-orang yang hotelnya Ajat, baik Ajat Sud ataupun Ajat Masofi. Dan saya akan menunjukkan pintu bagi para jemaah yang hotelnya berada di dekat Mispala. Ini pintu yang kita akan bahas adalah pintu memang langsung tembus ke dalam Ka'bahnya langsung, guys. Oke.
Nah, kita sudah sampai di WC 6. Jadi, guys, kalian harus ingat kalau kalian mau pergi ke dalam Ka'bah, kalian ingat aja nih WC 6. Kalau hotel kalian berada di Mispalah ya. Dah dari WC 6 ini. Nah, ini guys. Ini WC 6. WC 6 ya. Nah, itu Mispalah. Daerah di situ Mispalah semuanya. Nah, itu jalan keluarnya, bisa juga keluar dari sini. Nah, kita kalau ingin pergi ke Masjidil Haram, lihat aja Menara 2. Menara 2, ikutin jalan yang mengarah ke Menara 2 ini. Ini gate 79 ya, gate 79. Nah, disinilah kita akan masuk. Di situ. Di balik pagar ini, itulah jalan masuk ke pintu 79. Ini Dar Tauhid. Pas di depan Hotel Dar Tauhid. Bagi kalian yang hotelnya di daerah Jabal Ka'bah atau hotelnya namanya Anjum, biasanya para jemaah Indonesia itu Hotel Anjum, nampakkan hotelnya. Ini Hotel Anjum. Hotel Anjum. Kita akan pas di samping Menara Kembar. Itu Hotel Anjumnya. Biasanya kalau pintu ini jadi, nanti akan diarahkan ke sana. Tapi kita pergi ke pintu 79 dan langsung mengarah ke Ka'bah. Nah, ini itu patokannya aja. Kalau susah patokannya Zamzam Tower. Nah, Tower Zamzam. Habis sini, lihat sini, lihat di samping, oh ada menara. Nah, masuk, ikutin menara itu dan masuk lewat jalan tersebut. Oke? Jadi mudah aja. Pokoknya bagi para jemaah yang belum tahu apa-apa mengenai dari Ka'bah, itu jangan terlalu panik, tenangkan diri dan banyak beristighfar dan minta pertolongan kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar. Nah, kita akan masuk ke dalam Ka'bah lewat pintu 79. Ingat ya, patokannya itu di Zamzam Tower. Patokannya Zamzam Tower. Dan lihat di sebelah kiri ada menara. Menara 2 gitu. Nah, masuk di pintu ini. Di situ ada pintu soalnya. Oke. Jangan panik dan tonton terus video ini agar ibadah umroh kita nanti tidak pusing. Kemana ini jalannya, masuknya, pintunya dan lain sebagainya. Oke? Dari Anjum Hotel kita, jangan masuk sebelah sini, tapi depan lagi. Ke depan lagi untuk pintu ke-79. Misalkan pusing kan, tanya saja ke orang sekitar. Orang Indonesia biasanya banyak yang lewat pintu 79, mana kita akan pergi menuju pintu 79. Nah, kita ini adalah pintu masuk yang mengarah ke pintu 79. Jalan masuk yang mengarah ke pintu 79. Nah, itu pintu 79. Itu nomor 79 ya. Lurus saja. Masuk ke pintu nomor 79. Di belakang kita adalah Dar Tauhid. Di belakang kita adalah Dar Tauhid. Lurus saja guys ya. Dan bagi jamaah umroh yang ingin masuk Ka'bah, tidak diperbolehkan membawa tas yang terlalu besar. Jadi bawa tas seperti ini, tas kecil aja. Tak boleh bawa tas sandang yang besar gitu, karena bakal dilarang dan kita disuruh keluar sama askarnya. Inilah pintu 79. Sebelum kita masuk,
kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Hayyina rabbana bisalam wa dakhinal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah abwaaba rahmatik. Nah, ini masuk. Kita masuk ke pintu 79. Ini pintunya. Kita telah memasuki Masjidil Haram, ya. Ini kita sudah memasuki Masjidil Haram. Perlu jalan beberapa meter agar bisa masuk ke dalam. Ini lurus saja. Lurus saja guys ya. Yang terpenting kita kalau tersesat nantinya jangan lupa membanyak istighfar, mungkin banyak dosa kita. Terus jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah dan juga jangan segan-segan, sungkan-sungkan untuk bertanya. Yang paling terpenting jangan panik, karena ketika kita panik semuanya buyar. Ini sangat penting sekali bagi jemaah-jemaah yang sudah tua. Jangan panik, intinya jangan panik ketika melaksanakan ibadah umroh. Lurus saja, kita akan memasuki Ka'bah. Nah, di sini yang mau minum zam-zam, minum zam-zam. Ini memang teknologinya canggih ya. Lurus terus masuk menuju Ka'bah. Nah, di sini ikutin jalan, lurus, ikutin orang-orang yang memakai pakaian ihram. Bisa juga sebelah sana, kalau ditutup di sini kita pergi ke sana. Ambil jalan sebelah kiri guys ya. Jalan sebelah kiri. Lurus terus sampai menjumpai eskalator yang turun ke bawah. Di sini ada jalan. Jangan belok ke kanan, karena ini mengarahkan kita ke lantai 2 tawaf. Jangan belok ke kanan, tapi lurus saja sampai menjumpai eskalator guys ya. Paham? Sampai menjumpai eskalator. Nah, ini ditutup. Biasanya dibuka, tapi ini ditutup. Nah, yang tadi jalan tadi tuh keluarnya di sini. Kita akan diarahkan ke sini. Nah, ini eskalatornya ramai. Kita lewat jalan kaki di sini aja guys ya. Eskalatornya ramai. Lepaskan sandal dulu. Kita naik tangga ya. Inilah yang kita rindukan selama ini. Insyaallah ini adalah Ka'bah. Semoga yang tetap pantengin video ini dipermudah oleh Allah untuk ke Ka'bah. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah penampakan Ka'bah. Kita dekatkan lagi. Sini kita lurus saja guys. Lurus saja. Nah guys, jadi ketika kita masuk dari pintu 79, kita pintu 79-nya ini. Bagi yang mau itikaf di sini, jangan itikafnya di jalan. Tapi ini memang dikhususkan untuk itikaf bagi laki-laki. Ini nggak disusir guys ya, nggak disusir. Itikaf bagi laki-laki. Jangan itikaf di bagian sana contoh yang orang berdiri itu.
Jangan, karena ini bakal diusir. Ini bagian laki-lakinya ya. Yang mau itikaf sambil melihat Ka'bah itu bisa di sini. Dan saya akan tunjukkan di mana tempat itikaf bagi para perempuan. Oke, ini kaum ibu-ibu nih biasanya ingin itikaf tapi bingung kemana. Itu tulisannya King Abdullah Gate. Dan inilah tempat itikaf. Saya ini tempat itikaf bagi para jemaah perempuan. King Abdul Gate. Tempat di bawahnya itu tempat itikaf perempuan. Kita nih udah sampai nih. Udah nangis-nangis nih melihat Ka'bah. Sudah puas. Lebih baiknya, seyogyaknya kita melakukan tawaf sunnah. Kalau kita ingin itikaf di dalam Ka'bah, kita lakuin tawaf sunnah sebanyak 7 putaran. Niatnya bagaimana? Niatnya sengaja aku melakukan tawaf sunnah karena Allah Ta'ala. Ini saya akan melaksanakan sholat tawaf sunnah. Selesai nanti baru kita berbagi tips yang lainnya. Oke, nah, jangan berdiri di sini terlalu lama, bakal diusir. Lama ya. Selesai sholat maghrib lumayan ramai orang yang berada di sini. Gitu. Ini kan sholat maghrib. Nanti sholat isya, mau mendekati sholat isya 30 menit. Itu biasanya kaum ibu dan perempuan bakal diarahkan keluar dari area Ka'bah untuk supaya lebih tertib aja gitu, lebih tertib. Dan para jemaah laki-laki bisa melaksanakan sholat jemaah. Oke, ini boleh juga tempat itikaf. Bagian sini, di bagian sana itu biasanya tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan lama-lama. Sekarang kita akan melaksanakan tawaf sunnah. Jadi guys, ini sudah memasuki waktu sholat isya. Askar biasanya mengarahkan para jemaah perempuan untuk keluar. Oke, alhamdulillah. Sana keluar. Biasanya para askarin itu bakal mengarahkan jemaah perempuan untuk keluar selesai isya. Oke, itu pintu Ka'bah. Coba kita coba ya, bisa nggak sholat mendapatkan saf pertama? Jadi tips bagi kalian yang ingin mendapatkan saf pertama itu, jika waktunya hampir sholat gini, langsung pergi ke saf pertama, langsung pergi ke depan dekat Ka'bah ya, pergi ke dekat Ka'bah. Lalu kita muter dulu, pelan-pelan aja kita, ambil ke kiri, pelan-pelan. Insyaallah kita dapat saf yang pertama, insyaallah. Butuh perjuangan ya. Ini jemaah dalam mereka. Terus kita mengarah ke kiri, mengarah ke kiri, mengarah ke kiri. Mengarah ke kiri.
حجا مبرور. Dorong-dorong gitu ya. Subhanallah. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. Saf yang pertama karena sudah ditertibkan sama askarinnya. Nah, ini. Jadi guys, untuk kita mendapatkan sholat benar-benar di depan Ka'bah itu sekitar 30 menit atau lebih lah, 45 menit kita harus berada di depan sana. Itu orang pada rebutan multazam, rebutan Hajar Aswad, kita berdiri dekat orang yang tegak itu, pas dekat askar yang itu, berdiri sana, berdiri aja, berdiri, tunggu, nanti sampai askarnya menyuruh untuk membentuk saf di sana. Oke. Nah guys, di depan kita ini Ka'bah. Jadi begitulah tipsnya, kurang lebih seperti itu. 45 menit atau 35 menit kita pergi ke depan Ka'bah, dekat Ka'bah. Kemudian kita tegak aja di sana, berdiri aja di sana. Nanti askar bakal menyuruh kita untuk membuat saf. Ada nggak orang Indonesia di sana? Itu orang Indonesia guys. Bukan. Ini mereka cerdas guys. Itu. Mereka cerdas. Mereka ketika orang sibuk-sibuk berdesakan ke Multazam dan Hajar Aswad, mereka jadi begitulah caranya. Tapi kita nggak dapat sholat di saf yang pertama ya, karena terlalu telat, sudah telat banget ini. Inilah. Sembari kita menunggu sholat isya guys. Kita akan bentuk saf di sini ya, untuk melaksanakan sholat isya. Kenapa askar itu pergi ke sana? Karena itu multazam. Nah di situ guys, tempat yang memang mustajabah doanya. Jadi bagi siapa saja yang mempunyai hajat, ingin hajatnya terkabul, pergi ke multazam. Kayak askarin tadi itu disunahkan untuk dicium ya, karena Nabi pernah mencium multazam. Nah bagi yang perempuan ini, jemaah-jemaah perempuan, ibu-ibu, jangan coba-coba untuk berdiri seperti mereka. Jangan coba-coba untuk berdiri di sini, nanti bakal diusir. Diarahkan keluar guys. Jangan coba-coba berdiri di sini. Nah, sebagai informasi juga, ini banyak orang-orang yang memang zalim guys. Kita sudah mendapatkan di saf yang pertama, tapi dia berdiri di depan kita. Jangan mau, tolak aja atau lapor ke askar. Nah ini Hijri Ismail yang dulunya Ka'bah. Yang laki-laki yang mau sholat di depan Ka'bah nih kayak gini, bentuk saf, ajak orang untuk bentuk saf, biar kita bisa sholat di depan Ka'bah. Tapi sorry banget ya guys ya, nggak bisa sholat di depan Ka'bah pertama. Kemarin saya dapat di saf pertama. Masya Allah, semoga yang nonton dan pantengin terus ini bisa
dipermudahkan oleh Allah untuk datang ke sini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan lihat itu askarnya mencium multazam. Ini tempat makbul doa. Hajat apapun yang kita inginkan, pergi ke multazam. Allah, hajat kita makbul, insya Allah. Ya, multazam itu ini di samping pintu. Ini kan pintu, warna kuning itu pintu. Di sampingnya, nah warna putih di situ ada silver gitu. Itu Hajar Aswad, daerah terbuka. Yang ini ya dicium tadi askar itu namanya multazam. Di situ lah multazam, bukan di sini ya, bukan ini pintu Ka'bah. Dan juga bukan ini Ka'bah. Jemaah umrah masih melaksanakan tawaf. Sebagian jemaah masih ada yang tawaf, bagian ada yang duduk menantikan sholat isya. Insyaallah. Hijr Ismail, saya belum pernah ke Hijr Ismail. Semoga setelah ini saya akan pergi ke Hijr Ismail. Halo, semoga bisa ke sini. Kalau yang nonton, semoga bisa ke sini. Itu di sini. Nah, bagi kan kita menunggu nih. Kita nunggu di sini, nggak berapa-apa. Perbanyak doa kepada Allah. Perbanyak doa ya guys ya. Kalau sampai di sini. Masya Allah. Sudah mulai melaksanakan salat sunnah mereka. Inilah Masya Allah, bahagia banget lah yang di depan Ka'bah itu salatnya. Ini di samping saya nih ada yang orang mas, ada di sempit-sempitan, tapi ya nggak apa-apa lah, niatkan untuk beribadah kepada Allah, yang marah-marah di sini di depan Ka'bah kan. Ini di samping saya itu dari Maghribi, dia dari Maroko, dan samping saya ini dari Pakistan. Nah, yang sebelah kiri saya ini mereka mahasiswa yang ada di Pakistan. Masya Allah. Penampakannya semuanya. Masya Allah. Bapak itu doa dengan bersungguh-sungguh guys. Semoga kita dapat berkumpul di sini, dan yang belum pernah umroh dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan umroh, dan yang sudah umroh dipermudah juga oleh Allah untuk datang ke sini lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah guys, sudah selesai kita melaksanakan sholat isya, dan saya akan maju sedikit untuk mencium Ka'bah. Salat jenazah. Allah. اسمعني يا الله.
Bapak udah Pak? يا رب رزق خلونا نطلع خلونا نطلع طيب هذا القتال تعال تعال بعدين حد بعدين مرة يا الله يا رحمن الرحيم يا الله الله والله ما فيها زق بقى. वो भी उम्रा करने आए खाली तुम नहीं आए हो لا تتجاوب कोई नहीं आने दे रहा यार ये भाई खाली walaupun dosa-dosakan alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala memberi juga rezeki yang lebih ke Bapak, Ibu, ke jemaah sekalian, para subscriber untuk melaksanakan umrah